Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuya Damayanti, NIM 10727 dari Prodi S1 Gizi. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu zat gizi penting dalam kehidupan kita, yaitu lemak. Meskipun sering dianggap sebagai penyebab utama berbagai masalah kesehatan, tetapi lemak sebenarnya memiliki peran penting dalam tubuh kita. Selanjutnya, slide pertama, apa itu lemak? Dalam biokimia, lemak atau lipid adalah kelompok senyawa organik yang memiliki karakteristik tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether atau kloroform. Nah, yang kedua, peran lemak dalam tubuh. Lemak memiliki peran penting dalam biokimia tubuh, antara lain sebagai sumber energi cadangan, penyusun membran sel, membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, atau disebut dengan vitamin AD, dan berperan dalam sintesis hormon. Selain itu, lemak juga berperan dalam melindungi organ dalam dan membantu menjaga suhu tubuh manusia. Slide ketiga, klasifikasi lemak. Klasifikasi lemak biokimia secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, lemak jenuh. Lemak jenuh adalah jenis lemak yang seluruh rantai asam lemaknya terisi penuh oleh atom hidrogen, tanpa ikatan rangkap, sehingga memiliki struktur yang padat dan cenderung berbentuk padat pada suhu ruang. Lemak ini banyak ditemukan dalam produk hewani, seperti daging, keju, dan margarin. Dan nabati, contoh produknya adalah minyak kelapa. Yang kedua, lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap pada rantai karbonnya, sehingga strukturnya lebih cair dan fleksibel. Lemak tak jenuh terbagi menjadi dua, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Contoh produk dari lemak tak jenuh tunggal yaitu seperti minyak zaitun. Dan contoh produk dari lemak tak jenuh ganda seperti ikan. Yang ketiga, lemak trans. Lemak trans adalah lemak tak jenuh yang telah mengalami proses hidrogenasi parsial yang mengubah struktur alami ikatan rangkap menjadi bentuk trans. Lemak trans banyak ditemukan dalam makanan olahan seperti gorengan. Slide selanjutnya, penyerapan lemak. Pencernaan dan penyerapan lemak adalah proses kompleks yang melibatkan enzim, garam empedu, dan transportasi melalui sistem limfatik sebelum masuk ke sirkulasi darah. Berikut mekanismenya. Yang pertama, peran empedu dan enzim lipase. Empedu yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu membantu emulsifikasi lemak, yaitu memecah lemak menjadi tetesan kecil agar lebih mudah dicerna. Enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas bertugas menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida yang dapat diserap oleh usus halus. Yang kedua, pembentukan misel dan kilomikron. Setelah lemak dipecahkan oleh lipase, asam lemak dan monogliserida membentuk misel, yaitu agregat kecil yang terlarut dalam air yang dibantu oleh garam itu. Misel membawa produk pencernaan lemak ke permukaan sel epitel usus, di mana mereka diabsorpsi dan direkonstitusi menjadi trigliserida. Trigliserida yang baru terbentuk kemudian dikemas dengan protein dan fosfolipid untuk membentuk kilomikron yang berfungsi sebagai partikel transportasi lemak dalam tubuh. Yang ketiga, jalur limfatik menuju sirkulasi. Setelah diserap oleh usus halus, lemak dikemas menjadi kilomikron dan masuk ke pembuluh limfa melalui saluran lakteal. Kilomikron kemudian mengalir melalui sistem limfatik dan menuju ke sirkulasi darah melalui ductus thoracicus yang bermuara ke vena subclavia
kiri. Dari sana lemak diedarkan ke seluruh tubuh. Slide selanjutnya, kelebihan dan kekurangan lemak. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan lemak dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit. Yang pertama, jantung, kedua, stroke, ketiga, obesitas, keempat, gangguan metabolisme, kelima, gangguan pencernaan. Yang kedua, kekurangan. Kekurangan lemak dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti yang pertama, gangguan penyerapan vitamin seperti vitamin A, D, E, K. Kedua, gangguan fungsi otak. Yang ketiga, pertumbuhan akan terhambat. Selanjutnya, rekomendasi asupan lemak. Rekomendasi asupan lemak terbaik adalah sekitar 20-35% dari total kalori harian. Prioritaskan lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda seperti yang terdapat dalam ikan, kacang-kacangan, alpukat, dan minyak zaitun. Batasi asupan lemak jenuh dan trans. Nah, selanjutnya, slide berikutnya yaitu contoh sumber lemak sehat, yaitu yang pertama seperti alpukat, ikan salmon, telur, dan yogurt. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Lemak merupakan komponen penting dalam tubuh yang berfungsi sebagai sumber energi utama, pelindung organ, dan bagian struktural membran sel. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibagi menjadi 3, yaitu jenuh, tak jenuh, dan trans, masing-masing dengan dampak berbeda terhadap kesehatan. Proses pencernaan dan penyerapan lemak melibatkan empedu, enzim lipase, serta pembentukan misel dan kilomikron untuk transportasi dalam tubuh. Konsumsi lemak yang seimbang sangat penting karena kelebihan atau kekurangan dapat menyebabkan gangguan metabolik dan penyakit kronis. Pemahaman biokimia lemak sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip nutrisi dan kesehatan secara tepat. Demikianlah pembahasan singkat mengenai lemak. Semoga video ini bisa menambah pemahaman dan kesadaran kita tentang pentingnya mengatur asupan lemak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.